Shalom saudara sekalian, hari ini kita akan mulai tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru. Kami akan menjalani hari ini, sebelumnya kami mau dikuatkan dan dihantar firman-Mu. Ajar kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini Selasa 23 Juni 2026, firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab Mika pasal yang keempat, ayatnya yang pertama berbunyi. Pada hari-hari terakhir akan terjadi gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak menjulang di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saudara mendengar nubuat Mika tentang gunung Tuhan yang berdiri tegak itu, sangat menenangkan. Kita membayangkan sebuah perlindungan yang tidak pernah berubah. Namun, bagaimana jika yang berubah justru dunia kita hidup saat ini? Hari ini dunia berubah terlalu cepat. Anak muda semakin khawatir menatap masa depan, sementara orang tua semakin merasa terasing dengan perubahan zaman. Kita semua sibuk membangun kehidupan kita lewat pendidikan, karir, dan rencana masa depan. Kita pikir fondasinya sudah kuat, sayangnya tidak. Semua berubah dan bergeser, perubahan kejar-kejaran. Orang-orang yang kita andalkan mulai mengecewakan, tubuh yang menua dan sakit lemah, rencana yang disusun rapi mendadak berantakan. Saat semua yang kita bangun ini mulai goyah, muncul satu pertanyaan di dalam hati kita. Mau kemana kehidupan ini? Ke arah mana sebenarnya sedang berjalan? Nabi Mika sedang menghadapi bangsa Yehuda yang hidup demikian. Mereka sedang melihat segala sesuatu yang selama ini mereka andalkan mulai mencapai puncak kehancurannya. Pemimpin-pemimpin mereka rusak, keadilan diperjualbelikan. Ibadah mereka kuat, tapi itu hanya rutinitas keturunan. Sementara itu bangsa-bangsa di sekitar mereka mulai semakin mengancam kehidupan mereka. Puncaknya adalah ketika Mika bernubuat, Sion akan hancur. Gunung tempat bait Allah berdiri akan menjadi reruntuhan. Bagi mereka Sion itu adalah segalanya. Sion adalah pusat kehidupan mereka. Sion adalah lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Sion adalah tempat mereka meletakkan harapan tentang masa depan. Mereka berpikir kalau bait Allah masih ada, Sion masih berdiri, Allah tetap menjaga kita dan hidup kita tidak akan pernah hancur. Sayangnya nubuat telah disampaikan, Sion akan hancur. Maka pertanyaan mereka bukan sekedar apakah kota ini akan selamat, tetapi pertanyaannya, jika Sion runtuh, apakah Allah masih berkuasa atas kehidupan? Jika semua yang kami kenal selama ini hancur, apakah Tuhan masih ada? Allah memberi jawaban, namun bukan seperti yang mereka bayangkan. Tuhan memberikan sebuah penglihatan. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak menjulang di atas gunung-gunung. Mari kita perhatikan lagi. Allah tidak berkata bahwa penghakiman tidak jadi datang. Allah tidak berkata bahwa Sion tidak mengalami kehancuran.
tapi Allah sedang menyatakan sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka pikirkan. Bila mereka lihat adalah kehancuran, sementara yang Allah tunjukkan adalah tujuan. Bila yang mereka lihat adalah ancaman dari bangsa lain, Allah menunjukkan bahwa sebenarnya bangsa-bangsa itu datang mencari Tuhan. Bila yang mereka lihat adalah akhir dari segalanya, tetapi Allah sedang menunjukkan perjalanan. Saudara, seringkali kita menilai masa depan hanya dari apa yang terjadi hari ini. Kalau keadaan baik, kita merasa tenang. Kalau keadaan buruk, kita merasa ketakutan. Kalau jalan terbuka, kita yakin Tuhan yang bekerja. Dan kalau jalan tertutup, kita berpikir Allah sedang pergi. Tanpa sadar, keadaan mulai menentukan cara kita memandang Tuhan. Padahal bukankah seharusnya iman kepada Tuhan yang menentukan, yang mengajar cara kita memandang keadaan. Melalui Mika, Tuhan mengajarkan kebalikannya. Jangan menilai masa depan dari keadaan saat ini. Belajar melihat keadaan dari janji Tuhan. Mika tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi. Ia tahu bahwa masa-masa sulit akan datang dengan segera. Ia tahu bahwa penghakiman Tuhan akan segera terjadi. Tapi ia juga tahu bahwa bila Allah yang menghukum, itu adalah seperti seorang ayah yang menghukum anaknya, sedang membentuk dan mengajarnya, bukan untuk membunuh, bahkan membinasakannya. Kehidupan tidak sedang berjalan tanpa tujuan dan tujuan. Allah yang selalu punya hari depan dan akan terus menuntunnya. Di dalam Yesus kita belajar melihat pengharapan itu semakin jelas. Ketika Yesus disalibkan, para murid mengira semuanya sudah berakhir. Harapan mereka runtuh, masa depan mereka runtuh. Yang mereka lihat hanya salib, penghakiman, penghukuman, dan kematian. Tetapi justru pada saat itulah Allah sedang mengajarkan, mengerjakan keselamatan dunia. Di mata kita, semua boleh terlihat terakhir. Tetapi di tangan Tuhan, itu bisa saja hanya permulaan. Karena itu jika hari ini ada hal-hal yang membuat saudara bingung, takut, atau kehilangan arah, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah kehilangan arah. Mungkin kita tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi kita dapat mempercayai Dia yang memegang segala waktu. Dan seperti pada zaman Mika, Tuhan mengundang kita untuk melihat jauh ke depan, lebih daripada apa yang dilihat oleh mata kita. Sebab apa yang sedang terjadi hari ini bukan keseluruhan. Allah masih bekerja, Allah masih memimpin, dan Allah belum selesai. Jika hari ini berita sibuk dengan tren politik, ekonomi semakin sulit, perubahan harga, dan ketidakpastian zaman, itu boleh terjadi. Tapi satu hal yang boleh jadi pegangan adalah janji Tuhan. Oleh karena itu, jalanilah hidup hari ini dari janji itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bila hari ini Tuhan bawa kami kembali, maka hari ini juga ada dalam kuasa tuntunan-Mu. Ajar kami pegang janji-Mu dan hidup dari janji-Mu itu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali.